menghilangkan asam-asaman. Oh, menghilangkan asam-asaman, tapi bukan asam sulfat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Petani Pengusaha, Petani Indonesia dengan pola pikir pengusaha. Mantap. Iya. Sahabat petani pengusaha, sebagaimana konten sebelumnya, kali ini kita akan membahas kembali terkait budidaya tanaman padi dan masih terkait dengan pengolahan tanah. Pengolahan sawah. Setelah kemarin kita bahas terkait jeda waktu antara luku, garuk, dan sampai penanaman. Ini dampaknya dan kenapa harus ada 7 hari. Nah, hari ini kita akan kembali memberikan sedikit sharing terkait hal apa lagi yang bisa dilakukan ketika melaksanakan pembajakan atau melaksanakan proses pembajakan ini. Yang akan kita bahas kali ini terkait dengan penetralan pH tanah, atau apa sih bahasanya? Menghilangkan asam-asaman. Oh, menghilangkan asam-asaman, tapi bukan asam sulfat. Iya, ya. Jadi ini kenapa harus dibahas? Karena menurut pengalaman saya, terutama ketika masih aktif di perusahaan pestisida dan mendapat tugas wilayah baru, kemudian aktif di kelompok tani dan banyak berinteraksi dengan teman-teman petani di Baru, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa 90% petani, terutamanya di daerah saya, itu tidak memperhatikan dan bahkan tidak pernah mengukur pH tanahnya. Sedangkan aktivitas sehari-harinya setiap musimnya malah bisa memicu menurunnya pH tanah dari normal. Normal itu bagusnya berapa sih, Mas? Antara 5,5 sampai 6,5. Oh, 5,5 sampai 6,5. Jadi ada hal-hal yang dilakukan Pak, teman-teman sahabat-sahabat semua, yang saja tidak disadari malah menurunkan ini dari netral. Dengan tidak netralnya, maka pertumbuhan padi nanti juga tidak akan normal. Nah, hal apa itu? Ya, kalau menurut diskusi kami adalah, ya mungkin Mas Yasin yang bisa sampaikan. Tapi sebelum itu ngopi dulu ya. Nanti ngopinya dianggurin. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jos, mantap. Nah, lanjut, Mas. Ya. Jadi gini ya, yang namanya kapur dolomit itu sebenarnya sangat diperlukan sama tanaman. Karena itu pH itu bisa stabil, bisa mencapai 5,5 Ya. antara 5,5 sampai 6,5 Ya. itu kapur dolomit itu tadi yang untuk menstabilkan. Ya. Apalagi di daerah kita ini masih banyak petani dia yang memicu menurunkan pH. Ya. Jadi mungkin bisa saja awalnya stabil, malah karena aktivitas ini bisa menurun. Apalagi kalau ini sudah bertahun-tahun dilakukan, ya dari zaman neneknya, kemudian menurun ke bapaknya, kemudian ke anaknya. Ya. Nah, itu gini. Apa itu yang membuatnya seperti itu? Yang bisa menurunkan pH itu kan pemberian unsur nitrogen terlalu tinggi. Nah, itu berarti pemupukan tidak berimbang. Salah satunya seperti itu, Mas. Menggunakan pupuk urea berlebihan, Nah, itu bisa berpengaruh. Penggunaan pupuk
tidak berimbang. Penggunaan pupuk dengan kandungan nitrogen yang banyak. Dalam tanda kutip, penggunaan urea berlebihan dan dilakukan bertahun-tahun. Itu bisa menurunkan kadar pH tanah dari normal ke kurang. Nah, berarti pertanyaannya adalah, berarti kan tadi sudah disampaikan bahwa solusinya adalah penggunaan dolomit. Ya. Nah, kapan digunakan ini? Kapan bagusnya? Nah, kalau kita melihat seperti itu, Mas, kalau mau kita kasih kapur dolomit, itu pemberian itu bagusnya ketika sawah itu habis di traktor. Itu Berarti di traktor sebelum kalau kita bilang sebelum di rotasi. Berarti pada saat habis di luku, Ya, disingkal di luku, atau habis di rakala. itu kalau bahasa kita bahasa Bugis di sini di rakala. Ya, saya maaf. Ya, nah jadi seperti itu, Mas. Itu bisa dibarengi dengan pupuk kompos. Karena sebenarnya gunanya pupuk kompos itu dia untuk meningkatkan unsur hara pada tanah itu tadi. Jadi di pembahasan kemarin kita sudah bahas masalah pupuk organik. Cuman organik yang terfermentasi sendiri di lokasi karena pengolahan atau pembajakan tadi. Ya, dari pembajakan itu tadi. Berarti lebih bagus lagi ketika ditambahkan dengan pupuk organik. Ya, itu sebagai pupuk bisa dasar. digunakan sebagai starter atau pemicu supaya rumput yang rumput yang ada di situ cepat fermentasi. Iya. Jadi kembali ke pH tanah dulu adalah pemberian kapur dolomit ini paling bagusnya setelah luku, setelah pembajakan pertama. Kenapa? Karena ketika dilakukan ketika sudah ada tanaman, ini kan memaksa ya, Iya, jadi kasihan itu tanamannya. Ya, ada proses yang memaksa jadi dari kurang tadi ke normal. Ya. Sedangkan di situ ada tanaman. Ya, dan berarti kayak orang berkelahi terus kita ada di situ dong. Nah, terus itu, Mas, biasanya itu tanaman kalau salah satu unsur hara itu atau termasuk keasamannya tanah itu tidak stabil, itu nanti dia jadi kerdil gitu. Salah satunya kerdil dan mudah terserang penyakit. Berarti sama dong dengan program pemerintah ini mencegah stunting. Iya. Jadi seperti itu. Bukan orang saja yang dicegah stuntingnya, Mas. Ya, tanaman jadi juga. Tanaman juga itu harus dicegah stuntingnya. Iya, berarti untuk mencegah terjadinya kerdil, celak pance dan lain-lain tadi ini, harusnya tanah ini disiapkan dulu kesuburannya sebelum ditanami. Iya, seperti itu. Kalaupun setelah ditanam baru dikasih pupuk, kasih ini nanti, itu bisa berefek pada stresnya tanaman. Ya, seperti itu. Ya. Oke, berarti menetralkan pH tanah menggunakan dolomit. Ya. Pengaplikasiannya dilaksanakan pada saat pembajakan. Sehabis luku. Ya. Pembajakan pertama ya sehabis luku. Kenapa? Jadi pas nanti digalendrong dia kan diaduk. Diaduk. Di kalendro. Kemudian diratakan sama ini. Oke. Sisir. Paling bagus lagi ketika dipadukan dengan pupuk kompos. Ya. Jadi sahabat petani pengusaha semuanya harus kita ingat menanam padi, menanam tanaman. Ya, kita fokus ke padi dulu bahwa ini seperti halnya seorang ibu hamil yang sebentar lagi melahirkan, maka sebelum anaknya lahir sudah disiapkan segala keperluannya, termasuk biasanya susu formula, nanti asinya misalnya belum lancar. Nah, seperti itu juga yang harus dipersiapkan di tanaman padi kita. Sebelum tanamannya ditanam harusnya sudah subur semuanya dulu,
sudah siap ditanami ini. Tidak ada lagi proses fermentasi yang sedang berjalan, tapi sudah selesai. pH-nya juga sudah pelan-pelan akan normal. Ada pupuknya, ada makanannya. Jadi kalau kemarin yang kita bahas adalah pupuk fermentasi dari rumput di situ saja, pastinya ini kan tidak maksimal. Ditambah lagi dengan pupuk kompos sebagai pemicu. Ya, pemicu. Jadi di hari ini kita masih berkutat di suasana pembajakan, dan ini harus dilaksanakan. Nah, sahabat semuanya, di pembajakan juga bisa mengaplikasikan walaupun sebenarnya penggunaan racun di tanaman itu kami itu sangat bijak, harus memilih-milih bagaimana menggunakan dosisnya dan menggunakan jenisnya. Tapi ketika itu harus dilaksanakan, maka kami tidak melarang. Nah, di pembajakan juga bisa mengaplikasikan racun untuk membunuh bibit, apa sih namanya ini, biji rumput dan keong. Nah, itu kita akan bahas di konten selanjutnya. Untuk konten kali ini kita sampai di sini dulu. Salam petani pengusaha, petani Indonesia dengan pola pikir pengusaha. Mantap. Ini sudah kompak ini.